5, 4, 3, 2, 1, 0. 나는 solo. I'm going solo, lo, 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 lo. Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar nih semuanya? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya di tematik kelas 1, tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, di pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, kita berdoa lebih dulu ya, agar kita diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling depan. Pertama-tama, ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Nah, anak-anak, sebelum kalian berolahraga, kalian harus melakukan pemanasan dari kepala, tangan, kaki, sampai kaki. Mengapa kita harus melakukan pemanasan? Karena pemanasan ini berguna untuk mempersiapkan otot-otot agar menjadi lentur, sehingga saat olahraga nanti kita tidak akan cedera. Nah, anak-anak, gerakan berikut ini urutannya gerakan guling depan ya, dari mulai jongkok, kemudian ada yang membungkukkan badan, terus berputar, memegang kaki sampai jongkok kembali. Ingat ya, gerakan ini harus dilakukan dengan pengawasan orang tua. Kalian pun harus menggunakan tumpuan seperti matras. Matras itu adalah kasur yang digunakan saat olahraga. Nah, gerakannya seperti ini ya, dari jongkok berputar, terus mutarnya sampai kakinya dipegang sampai jongkok kembali. Seperti ini. Jangan dilakukan sembarangan ya, tanpa pengawasan, biar tidak terjadi apa-apa. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Nah, di sini Udin bertanya kepada ayah, "Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat?" Kemudian ayah menjawab, "Pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang, lengan diangkat ke belakang punggung, badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong, kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar." Nah, di sini ayah itu memberikan petunjuk. Kalimat petunjuk itu kalimat yang menunjukkan cara kerja sesuatu. Untuk gambar tadi kan menunjukkan cara melompat ya. Nah, setelah itu di sini Udin akan menanggapi bagaimana tanggapan Udin terhadap pembicaraan ayah tadi. Nah, Udin menanggapinya dengan baik. "Baik ayah, terima kasih petunjuknya." Nah, ini adalah kalimat tanggapan. Jadi, kalimat tanggapan itu kalimat respon dari sebuah petunjuk. Nah, sekarang cobalah membuat kalimat tanggapan dari kalimat petunjuk ini. Ayo berlatih ya. Yang nomor 1, petunjuk membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Kalau misalkan ibu kalian nih menyuruh kalian membersihkan debu, sebaiknya dengan lap basah. Terus kalian bilangnya apa? Tanggapannya bagaimana? Misalkan, "Baik ibu, saya akan membersihkan
debunya dengan lap basah. Jadi seperti itu, bisa juga jawaban dengan jawaban yang lain. Siap Bu, saya akan membersihkannya memakai lap basah, atau apapun terserah kalian. Nah, yang nomor 2 sampai nomor 5 diisi ya. Nah, untuk tanggapannya selalu gunakan tanggapan yang baik dan sopan. Seperti nomor 2, misalkan itu dari ibu kalian. Ibu kalian menyuruh letakkan bola di keranjang. Kalian jawabannya bagaimana? Tanggapannya bagaimana? Apakah gak mau Bu, nanti aja? Nah, itu kalimat yang baik atau bukan? Kalau misalkan bukan, berarti jangan. Nah, terus menurut kalian kalimat yang baik itu bagaimana? Kalian ditulis di buku paket langsung ya. Kalau sudah, kita langsung lanjut lagi. Selesai berolahraga, Udin dan teman-teman bermain musik. Mereka memainkan marakas dan rebana. Sambil bermain, mereka belajar membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Ikuti petunjuk cara memainkan marakas dan rebana. Nah, untuk marakas, kita goyangkan marakas dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Jadi digoyang-goyang alatnya pakai tangan ya. Semakin kuat kita menggoyangnya, maka semakin kuat juga suaranya. Dan jika digoyangkan dengan lemah, itu akan menghasilkan bunyi yang lemah juga. Untuk rebana, kita pukul rebana bagian tengah. Jadi depannya ya yang dipukul, bukan belakang juga. Itu bagian depannya, bagian tengahnya dengan kuat untuk menghasilkan bunyi kuat. Dan jika kita memukul rebana bagian pinggir, jadi tung 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 dengan lemah, menghasilkan bunyi lemah juga. Pernah nggak memukul rebana? Nah, jika sudah paham, kita lanjut ke tugas berikutnya ya. Coba sekarang bikin alat marakas masing-masing atau per kelompok menggunakan botol aqua bekas, diisi dengan pasir, terus digoyang-goyang kalian sambil nyanyi balonku ada 5. Bisa ya? Paham ya? Jadi botol aqua diisi dengan pasir atau bisa juga dengan batu yang kemungkinan bisa berbunyi, kemudian kalian nyanyi. Oke? Di video kan ya?